Kecerdasan majemuk. Yang pertama ada latar belakang munculnya teori kecerdasan majemuk. Pada buku Frames of Mind, Gardner 1973 menjelaskan bahwa ada 4 hal yang terkait mengenai munculnya teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, ada ide mengenai kecerdasan majemuk. Yang kedua, pandangan awal mengenai kecerdasan. Yang ketiga, pondasi biologis kecerdasan. Dan yang terakhir, yang keempat, apa itu kecerdasan. Kemudian, menurut Gardner 1973 pada halaman 8-9 mengemukakan bahwa upaya-upaya sebelumnya untuk mendirikan kecerdasan-kecerdasan secara independen tidak begitu meyakinkan, terutama karena upaya-upaya tersebut hanya bersandar pada satu atau paling banyak hanya 2 bukti. Terpisahnya pikiran atau kemampuan diusulkan sebagai fakta semata-mata hanya berdasarkan atas analisis logis, disiplin, pendidikan sejarah, hasil tes inteligensi, atau semata-mata atas dasar pengertian yang mendalam yang diperoleh dari studi tentang otak. Upaya-upaya kecil ini jarang menghasilkan daftar kompetensi yang sama. Dengan demikian, jika dibuat untuk mengklaim kecerdasan majemuk nampaknya kurang bisa dipertahankan. Kemudian teori kecerdasan majemuk ini merupakan sebagai bentuk kegelisahan dari Howard Gardner dan para koleganya. Mereka menganggap bahwa teori-teori tentang kecerdasan yang muncul sebelum teori ini dikeluarkan tidak lagi memadai untuk saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya teori yang baru, yang sekiranya lebih relevan sesuai dengan konteks saat ini. Akhirnya muncullah teori kecerdasan majemuk. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah istilah yang digunakan Edward Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan, tidak hanya sebatas IQ seperti yang kita kenal selama ini. Menurut Gardner, ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan matematis, kecerdasan ruang visual, kecerdasan kinestetik badani, kecerdasan musikal, kecerdasan antar pribadi, dan kecerdasan intrapribadi, kecerdasan naturalis, dan juga kecerdasan eksistensial. Teori Gardner, ia menjelaskan bahwa setiap manusia atau seseorang dianugerahi lebih dari satu intelijensi dengan bentuk kemampuan yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun secara tertulis. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis atau logical mathematical intelligence adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jalan pikiran bernalar dengan mudah mengembangkan pola sebab akibat. Yang ketiga yaitu kecerdasan ruang atau spatial intelligence adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik badani atau bodily kinesthetic intelligence adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal atau musical intelligence adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi
serta kemampuan memainkan alat musik. 6. Kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain. Kemampuan yang menonjol dalam berelasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang. Kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adiktif berdasar pengalaman diri serta mampu berefleksi dan berkeseimbangan. 8. Lingkungan atau naturalis intelligence adalah kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Yang ke-9 ada kecerdasan eksistensial atau eksistensi intelligence adalah kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam keberadaan atau eksistensi manusia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sofiatun Ikhwana, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu ada hereditas. Hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreativitas produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni dan psikomotor. Yang kedua, lingkungan keluarga. Perhatian orang tua terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh positif pada kecerdasan majemuk anak. Sedangkan ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan anak akan berpengaruh negatif terhadap kecerdasan majemuk anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Program yang dibuat oleh sekolah yaitu program yang mendorong anak menyukai belajar dan melaksanakan tugas-tugas sekolah, bukan sekedar suka pergi ke sekolah, sehingga anak dapat mengembangkan kecerdasan anak. Yang terakhir ada kesehatan. Pemenuhan kesehatan yang cukup, baik untuk fisik maupun mental, berpengaruh terhadap kecerdasan majemuk anak, seperti kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya adalah manfaat kecerdasan majemuk. Manfaat kecerdasan majemuk di dalam proses pendidikan yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, dan melihat pertunjukan. Yang kedua, dengan kecerdasan majemuk, maka seorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswanya untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkatkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya, sehingga akan memberikan suatu motivasi untuk siswa lain. Yang kelima, pada saat seorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan. Yang keenam, kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya.